banyak hal Mas Naji ya kalau masalah ghosting ini. Jadi nggak bisa kita tetapkan untuk satu kasus tertentu. Tapi karena memang ini ghosting ini produk bahasanya anak-anak milenial, ya jadi sebenarnya hukum asalnya gitu ya. Sebenarnya hukum asalnya ya dia untuk yang model ketiga tadi, yaitu ada cewek, ada cowok gitu ya. Kayaknya benar-benar sudah cocok gitu ya, sudah cocok. Ternyata salah satunya bilang gitu ya. Jadi yang satu merasa dikecewakan, ya perasaannya seolah-olah disia-siakan gitu. Gitu Mas Naji. Ini gimana? Mas Naji pernah nggak ghosting atau apa gitu? Atau pernah merasa seperti itu? Pernah ghosting? Apa nih? Contohnya apa nih? Pertama, oh pertemanan gitu ya. Jadi kan kadang kita itu tidak punya uang ya, sehingga Nah, nah ketika kita belum punya uang untuk mengembalikan itu kadang malu-malu sendiri. Itu overthinking. Gitu. Ditagih ini, mau ketemu juga sungkan, belum bayar gitu. Nah, jadi itu mungkin pengalaman saya. Saya menghilang gitu dari kehidupan bilangnya dengan alasan yang sangat jelas berarti. Tapi kalau misalnya itu udah dibayar itu tenang itu saya. Iya, makanya di antara doanya Rasulullah SAW yaitu Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal maghnam. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu, tolong saya lindungi dari terlilit utang. Utang itu nggak enak banget memang. Jadi kita utang tidur pun nggak nyak gitu ya. Takutnya nanti digedor pintunya tiba-tiba. Kita masuk WC tiba-tiba ada kebayang wajahnya. Masuk kamar kebayang wajahnya ini. Jadi bukan wajah yang kita cintai tapi tukang narik utang. Jadi nggak enak sendiri. Iya, iya. Nggak enak, mau nyapa juga nggak enak. Tapi gimana ini? Apa namanya tanggapan temen yang di ghosting gara-gara utang tadi? Dia tetap cari-cari untuk. Wis bayar sak duwemu gitu ya. Iya. Terus? Ketika rugi. Omset mulai menurun dan lain-lain, tiba-tiba menghilang. Waduh. Bisa didatangkan rumahnya katanya punya rumah. Ini seperti apa ya? Ya kalau ini namanya khianat ya. Soalnya orang sudah kerjasama dalam bisnis, sudah punya akad gitu ya. Jadi hendaknya nggak boleh seorang muslim itu berkhianat terhadap rekan bisnisnya. Ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan juga ini masuk dalam ranah ranah berbohong juga, membohongi temannya dalam masalah bisnis. Katanya kalau untung kita untung bareng kan gitu ya. Kalau biasanya MOU-nya kan gitu, untung bareng, kalau rugi kita tanggung bersama. Tapi ternyata pas untung kita makan bareng, pas rugi lu aja gitu. Itu sangat tidak berbohong. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu la yakdzib. Orang mukmin itu sifatnya nggak boleh bohong. Karena apa? Ya karena bohong ini salah satu tandanya atau sifat orang munafik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya alamatul munafik, ya ayatul munafik salas. Tanda-tanda munafik itu tiga. Salah satunya adalah idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itu semuanya temannya sampean tadi, itu tiga sifat itu sudah terkumpul. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Di akad dia ngomong, ya sudah kita untung bareng, rugi bareng. Berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, itu kan janji ya, surat perjanjian MOU dan sebagainya ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia belenjani gitu kalau bahasa Jawa. Jadi mengingkari janjinya. Kemudian idza tumina khana. Ketika sudah dipercaya ternyata dia berkhianat. Dia kan sudah dipercaya sama rekan bisnisnya. Ternyata dia berkhianat. Ya nggak boleh seperti ini. Jadi kalau memang dalam syirkah, dalam berusaha bersama, itu hendaknya seorang bisa jalan bareng, rugi ditanggung bareng, kalau hasil ya dibagi bareng, kayak gitu. Iya. Ya memang ghosting itu suatu yang umum ya, banyak ya bisa masuk ke bisnis, masuk kayak gitu. Tapi kalau ngomongin anak
Nah, yang ketiga ini yang agak seru gitu ya. Percintaan. Asmara. Iya iya. Nah, kenapa kalau sekarang tiba-tiba sering aku lebih ghosting sama doi gitu. Gimana kan? Sebenarnya Islam memandang sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Sebelum melihat hukumnya atau melihat apa namanya Islam memandang masalah ghosting, pinggir jalan ya suaranya. Nggak apa backsound. Biar kelihatan natural. Tanpa settingan, no setting. Nah, itu. Sebenarnya karena wanita ini adalah bawanya bawa perasaan. Laki-laki itu bawanya itu bawa logika dan akal. Jadi laki-laki itu dia enggak dengan mudah terghostingi, insya Allah seperti itu ya. Atau nggak tahu Mas Najib mungkin pernah terghostingi? Belum. Oh belum, jangan sampai lah ya. Ya, katanya laki-laki kan kalau istilah kan laki-laki itu menang milih, perempuan menang nolak kan gitu. Berarti kalau menang milih kan berarti laki-laki itu yang memang punya potensi besar untuk mengghostingi orang kan gitu ya. Potensinya besar. Ya jadi kayak gitu. Nah kadang ketika dalam mungkin pertemanan kita teman kampus, kita teman sekolah gitu ya. Kadang ada ya dekat dengan teman perempuan lawan jenis kayak gitu ya. Ya mungkin Mas Naji juga ngalami ya. Dulu zaman jahiliyah gitu ya. Zaman jahiliyah. Ya kita juga pernah lah apa namanya punya masa-masa seperti itu ya, masa-masa bersekolah. Kemudian mau nggak mau karena sekolah itu lingkungan yang umum, jadi kita juga bergaulnya sama lawan jenis juga. Nah kadang itu ada beberapa anak yang memang dia care baik gitu buat sama teman-temannya, termasuk juga sama perempuan gitu. Kalau ada perempuan yang telah dia best friendnya gitu ya, itu ya udahlah ayo kamu butuh apa? Ya ada PR nih, iya sini saya bantu, saya kerjakan. Aku mau ini apa namanya belanja gini nih nggak ada yang nganterin, ya udah aku anterin gitu ya. Nah misalnya ada masalah ini, kemudian dia jadi tempat curhat, kemudian dia oh ya dia antusias juga gitu, jadi nyaman. Ini masuk sudah zona-zona jurang ini. Zona merah. Jadi itu wanita sudah terseret ke arus itu. Biasanya memang perasaannya akan menjadi apa ya? Di situ akan bisikan-bisikan itu mulai kayaknya anak ini ada rasa. Padahal yang laki-laki ya sudah biasa aja gitu deh. Ya saya memang baik buat semua orang gitu loh. Nah, kebetulannya teman saya ini cewek gitu. Padahal dulu sekolah sebelumnya juga saya punya teman cewek yang lain juga seperti ini sama gitu. Ya bisa diselain good boy gitu ya. Tapi, mungkin di sisi ya tergantung cara pandang. Di sisi laki-laki dia mandang dirinya good boy. Tapi untuk perempuan dia mandang bad boy. Ini laki-laki nggak nepatin omongannya gitu. Padahal dia nggak pernah ngomong apa-apa gitu ya. Coba berbaik buat anak itu tadi. akhirnya disitulah akhirnya perempuan tadi sudah terlanjur meletakkan perasaan pada si laki-laki dan laki-laki menganggap kita biasa aja kok nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya ya sudah, ternyata ketika si laki-lakinya meninggalkan dia merasa anak ini kok tiba-tiba menghilang saja. Dulu ngasih harapan seperti seolah-olah saya ini menunggu-nunggu adanya suara tembakan gitu. Suara tembakan mati ya. Gitu. Jadi kayak gitu tiba-tiba ngilang gitu ya. Ya jadi ya kadang seperti itu. Ada kadang yang kondisinya berbeda. Memang aslinya dia bukan good boy tapi memang benar-benar bad boy gitu ya. Jadi memang iya inamal anawul niatnya dari itu. Jadi niat awalnya dia deketin cewek itu memang kayak gitu. Jadi main-main. Dia memang cari target, kayaknya nih empuk iki rada atos gitu ya. Dipilih akhirnya yang ini bisa lah di apa namanya didekati. Kemudian ya gitu. Ketika si cewek merasa nyaman dan laki-laki sudah bosan, cari yang lain. Nah, akhirnya si laki-laki merasa sudah untung, yang perempuan dirugikan. Ada yang kayak gitu. Bukan katalog berarti. Katalog. Ya, naudzubillah ya. Semoga kita nggak termasuk seperti itu ya. Nah, terus gimana ini Islam memandang? Kalau Islam sendiri, kalau masalah ghosting sendiri tidak bisa memandang dari kata itu ya.
tapi memandang dari efek perbuatan yang dihasilkan. Nah, efeknya. Jadi kalau misalkan memang perbuatan yang dihasilkan dari kata ghosting itu sudah melanggar aturan-aturan syariat, ya maka ini dilarang oleh Islam. Nah, misalkan hubungan dekatnya tadi memang sudah benar-benar dekat gitu ya, sampai berduaan, ya kan Islam melarang seorang laki-laki dan perempuan berduaan, ya. Kata Rasulullah SAW, la yakhulanna janganlah salah seorang dari kalian itu berkholwat, berdua-duaan dengan seorang yang bukan mahramnya, ya. Kecuali yang ketiga adalah setan, ya. Maka kalau sudah masuk ranah situ, maka kesalahannya ya yang hal tidak baiknya di situ ketika dia berkholwat, bukan nama ghostingnya ya, bukan itu, tapi ketika efek yang dihasilkan, ya. Kemudian atau kalau misalkan contohnya misalkan sudah dekat pernikahan gitu ya, dia sudah berkhitbah, sudah membawa orang tua dan memang benar-benar sudah fix akan menikah, ternyata laki-laki tadi tiba-tiba meninggalkannya. Nah, ini sebenarnya juga boleh, cuma hendaknya seorang laki-laki itu sebelum mengkhitbah perempuan dia harus benar-benar memikirkan dengan matang supaya dia juga tidak menyakiti perempuan nanti, ya. Masa sudah dikhitbah, sebenarnya boleh sih secara hukum fikih, boleh setelah khitbah habis itu nggak dinikahin, maksudnya ya sudah, saya biarkan boleh. Tapi untuk masalah adab ini yang buruk, ya gitu. Jadi intinya Islam mandang masalah ghosting ini bukan dari ranah bahasanya, ya, tapi lebih kepada bagaimana efek yang ditimbulkan, ya, dan apa yang dihasilkan dari kata ghosting itu, kayak gitu Mas Haji, ya. Jadi secara gambarannya Islam tidak pernah menghukumi asal ghosting tersebut, tapi dari efeknya. Ya, jadi efeknya yang dihasilkan gitu. Tapi kalau misal seringkali kan ini overthinking gitu. Yang perempuan ini kan tadi disebut sering bawa perasaan gitu. Laki-lakinya sebenarnya baik gitu. Mungkin nggak nganter, sering bawa jajan, bagi-bagi di kelas, gitu. Cuma kan kadang-kadang akhirnya kayaknya dia ini suka saya ini. Kok sering setiap hari saya dibawakan jajan dan lain. Padahal dia baik ke semua perempuan atau semua jenis lah. Itu seperti apa? Apakah Islam juga membatasi kita boleh baik kepada siapa? Apakah misal saya baik kepada istri tetangga saya gitu, apakah itu diperbolehkan atau seperti apa itu? Ini kan supaya nggak overthinking, ada batas-batas yang nggak boleh dilanggar gitu. Berbuat baik itu secara umum hukumnya adalah sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kataballahul ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan atau menentukan hendaknya berbuat baik kepada segala macam sesuatu. Bukan cuma sama manusia, bahkan sama hewan pun Rasulullah mencontohkan. Ya. Bukan cuma sama hewan, bahkan mungkin sama lingkungan pun Rasulullah mencontohkan. Jadi sebenarnya secara hukum asal berbuat baik itu sangat-sangat dianjurkan. Dengan cara apapun itu, selama itu adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Nah, tapi kalau misalkan itu sudah ada sisi melanggarnya, kayak ngasih contoh tadi berbuat sama istri orang, itu juga dilihat juga berbuat baiknya bagaimana. Kalau berbuat baik misalkan disapa kemudian balik menyapa, nggih monggo, misalkan kalau di kampung kan gitu ya, itu termasuk berbuat baik. Tapi kalau berbuat baiknya itu tiba-tiba memang dari niatnya sudah niat buruk, tiba-tiba ngirim paket khusus hanya yang tahu istrinya orang tadi gitu, itu ya. Dihitung perbuatan baik gitu. Ya itu namanya nikung ya. Nikung ya. Ya kalau nikung ini sudah sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan termasuk dosa yang paling besar itu antasnya bimrati jarika. Termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar itu kamu berzina dengan istri tanggamu. Lebih besar ya dosanya. Lebih besar daripada zina biasa. Kalau zina biasa dosa besar, tapi zina dengan istri tetangga, ya, itu dosanya berlipat-lipat. Kenapa? Ya karena ini tetangga gitu. Taruhlah kita keluar, yang jaga rumah dia. Iya. Anak-anak nggak ada yang nemani ibunya, bapaknya yang jaga mereka. Gitu. Kalau ada apa-apa yang hubungi mereka. Kebakaran gitu kan? Pasti tetangganya itu ya yang bantu. Istilahnya kan tetangga dengan tetangga itu kan
kehidupannya kan tolong menolong, sosialnya bagus. Ini malah merusak tatanan. Wah, tatanan dunia ini. Tatanan dunia KRT-an. KRT-an ini. Nah, jadi makanya Rasulullah sampai mengatakan, nah, hal-hal seperti itu kalau misalkan memang tujuannya tadi itu adalah untuk merusak hubungan orang lain, ini sangat-sangat tidak diperbolehkan. Dari niatnya aja. Niatnya saja sudah nggak boleh. Gitu. Jadi ya berbuat baik ya boleh untuk semuanya, ya bahkan untuk yang lawan jenis pun ada, cuma hanya untuk terhadap lawan jenisnya ada batas-batasnya. Kalau dirasa itu sudah nanti takutnya masuk ke ranah-ranah yang mengarah kepada kita semakin dekat hanya masuk zona nyaman, sebaiknya kita jauhi kalau memang kita belum siap untuk menikahinya. Gitu. Ya sebaiknya dijauhilah. Ya kalau bisa dibatasi hubungan kita dengan sesama dengan lawan jenis kayak gitu mana aja. Kembali lagi Zat ke ghosting. Itu tadi ghosting ya. Kalau misal tadi kan sudah jelas kalau misal sama istri tetangga dan lain kan ada status yang jelas dan kita nggak boleh masuk ke ranah itu kan. Kalau dibilang ke misal di situasi kelas mahasiswa kan Zat, mahasiswi itu kan sering kerja kelompok gitu kan. Kayaknya curhat ini. Waduh, enggak ya. Ini kan itu Zat, biasanya ya itu tadi loh Zat. Ada seorang yang baik gitu, tanya ini gimana tugasnya buat makalah, oh gini loh gini, terus tanya lagi gini, terus apalagi ketika kerja kelompok sering bawa makanan, ini kan akhirnya membawa ke wah nyaman aku karo anak ini karo gitu. Padahal yang tadi yang baik itu nggak merasa Zat. Lah untuk membatasi hal-hal yang seperti ini biar tidak terjadi korban ghosting itu seperti apa Zat? Apalagi kan kalau misal kita tidak di lingkungan pesantren, di lingkungan islami, kayak di kampus-kampus negeri itu kan sering kali berkumpul kelompoknya laki-laki perempuan itu. Apakah kita harus menjaga diri banget? Wes tugasnya dibagi di rumah masing-masing ya, ataukah seperti apa Zat? Ya memang serba salah juga ya ketika kita berada di lingkungan yang memang kita mau nggak mau harus banyak berinteraksi dengan yang lawan jenis yang bukan mahram kita kayak gitu. Nah, maka batasan yang bisa kita berikan atau yang batasan yang diberikan oleh syariat Islam adalah ya selama itu memang ada kebutuhan mungkin untuk ngerjain tugas, untuk kerja kelompok, itu yang pertama mungkin ya kita bisa berikan syaratnya. Kemudian yang kedua, kalau bisa dijauhi sentuh menyentuh kalau bisa dijauhi ya. Karena kata Rasulullah SAW ya bahwasanya salah seorang dari kalian menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu lebih ringan ya, lebih bahwasanya siksaan orang yang menyentuh yang bukan mahramnya itu seperti dia ditusuk paku kepalanya ya. Maka itu sebenarnya dilarang oleh syariat. Jadi kalau bisa tidak menyentuh maka usahakan tidak menyentuh gitu ya. Jadi kalau ngasihkan apa-apa gitu, misalkan ngasihkan HP ya ujung sana sama ujung sana saja. Jangan sampai ini loh gini. Iya. Ini kan sudah itu sudah memang niatnya sudah salah itu. Sudah salah gitu ya. Kayak gitu. Kemudian juga yang termasuk termasuk yang dipersyaratkan juga dalam menjaga pergaulan supaya tidak terjadi miskomunikasi masalah ghosting enggak ghosting. Usahakan tidak berkholwat. Kita kerja kelompok ya udahlah, kita duduk bareng bersama, itu ada teman laki-laki, ada teman perempuan. Nah, ini ikhtilat kan berarti bersama iya, tapi mau nggak mau memang kondisi yang mengharuskan seperti itu, iya. Kecuali kalau mungkin bapak kita yang bikin sekolah dan bikin aturan gitu ya nggak masalah. Tapi mau nggak mau gitu, kita hidup di zaman yang seperti ini, di zaman yang mana beristighfar itu lebih banyak dibutuhkan daripada bernafas. Ya. Jadi ya sudahlah, kita seperti itu ya, kita beri batasan yang bisa dilakukan. Jadi termasuk juga itu tadi jangan berkholwat. Jadi temennya nugas di sana, kita sendirian gitu ya. Kita ngobrol asik gitu ya. Waduh. Itu juga nanti akan timbul gosip di sana. Gosip itu juga akan menimbulkan tambahan perasaan pada wanita. Ya aku merasa memang sudah deket kok sama Mas Najih ini gitu. Ya gitu. Nah, itu termasuk syarat-syarat. Jadi ada 3 syarat ya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Termasuk yang terakhir supaya tidak merasa wanitanya tadi di ghostingin gitu ya. Usahakan kita tunjukkan sikap baik kita itu ke seluruh teman yang dekat dengan kita. Itu baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, tanpa
mengkhususkan memberikan salah satu pihak hal yang gitu. spesial. Misalkan kita ngasih hadiah ke anak ini tapi semuanya Iya. nggak dikasih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita berbuat baik ya udahlah, kita berbuat baik ke seluruhnya saja. Supaya nggak ada perasaan buat wanita tadi dia diistimewakan. Jadi overthinking gitu. Overthinking. Hanya merasa Wah. ya Mas Najih selama ini memang lebih perhatian ke saya dibanding. Akhirnya ketika Mas Najih sudah Ngelamar perempuan lain itu. ngelamar perempuan lewat. Saya kok di ghosting gitu. Ternyata selama ini kita Kita korban. jadi gitu ada. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus terapkan ya supaya nggak terjadi. Supaya nggak terjadi ada rambu-rambunya, Zat. Walaupun Rambu-rambu. baik itu boleh cuma ada rambu-rambu. Iya, ada rambu-rambunya kayak gitu. Kalau ada istilah gini, Zat. Kan pernah ada istilah jika ada orang yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Ini istilahnya teman-teman, Zat. Bukan saya yang buat. Iki rada jeru iki. Iya, jika ada orang yang bisa membunuh tanpa menyentuh, maka aku bisa mencintaimu tanpa bertemu. Wah, tuh. Ini agak sulit, Zat. Jadi kan kalau tadi jenengan bilang bahwa menghindari interaksi kayak interaksi fisik dan lain-lain. Cuma sekarang kan zamannya sosmed, Zat. Tiba-tiba anak ini care gitu kan, misal ketua kelas gitu, tugasnya gimana? Oh ini gini loh. Nanti kalau nggak bisa silakan dicek BB ini gitu. Kan mulai, wah asik nih ketuanya gitu. Mulai, Mas boleh curhat nggak? Wah kan biasanya gitu Zat. Nah, inilah akan menjadikan problem baru, nggak bertemu, Zat. Bahkan belum tahu orangnya seperti apa. Gitu. Itu tiba-tiba curhat nyaman dan lain. Wah ini yang jadi masalah lagi Zat ini. Iya. Ya, kita hidup di zaman yang media sosial luar biasa hari ini ya. Jadi sarana komunikasi luar biasa. Di belahan bumi manapun kita bisa menghubunginya. Mau nggak mau, kita juga bisa berhubungan dengan semua orang, interaksi dengan semua orang bisa. Beda dengan zaman dulu. Nah, kadang memang kayak gitu. Ini pengalaman saya dengan beberapa wanita ya. Waduh. Beberapa wanita ini yang ya masih saudara, bukan yang apa gitu. Ya. Silakan digarisbawahi, jangan dipotong videonya ini berbahaya ini. Bahaya ini tukang potong video. Tukang potong Jadi video. memang saya bukan ini ya, saya melihat polanya. Kalau kayak gini biasanya perempuan. Laki-laki jarang kayak gitu. Kenapa? Laki-laki itu lebih mudah cari teman. Iya. Beda sama wanita. Wanita itu agak pilih-pilih. Ya, agak pilih-pilih. Terus kalau sudah terlanjur dikecewakan itu nggak bisa berteman lagi. Lu sama gue gitu. Kalau cowok kan bisa kita crash gitu ya. Ayo lapangan. Gitu kan gelut. Mari ya sudah selesai ya ngopi bareng gitu. Kalau perempuan enggak ya? Nggak bisa dipendem. Akhirnya ketika dipendem ya sudah. Ketika temu ya anu arek iku wis mau. Tidak ada maaf bagimu gitu Iya, ya. gitu. Makanya akhirnya mereka supaya tidak mengambil resiko dalam pertemanan, mereka lebih suka cari pertemanan di media sosial. Ya gitu. Akhirnya mereka pun gabung ke grup ini, ikut komunitas online ini. Nah, akhirnya di situ dia mulai lihat gerak-gerik orang yang ngechat itu. Dikira cocok, kalau dilihat itu cocok sama kriteria untuk jadi temannya, sama circle-nya. Ya udah akhirnya si laki-laki ngechat, dia pun bales sih. Oh ternyata enak buat ngobrol ya. Sudah mulai. Apalagi kalau ada kesamaan. Ya. Aku juga gini. Oh gak suka matematika. Oh sama. Iya. Kamu suka wibu? Kamu wibu ya? Anime gitu ya. Kamu wibu ya? Drakor. Akhirnya nyambung gitu. Ya apalagi punya kayak gitu ya. Jadi ada chemistry gitu ya. Gitu. Akhirnya mereka nyaman seperti itu. Nah, memang fakta seperti ini kita sebut fakta karena memang sudah terjadi banyak ya. Nah, nggak bisa dipungkiri seperti itu. Maka hendaknya nasihat kita buat para wanita juga hendaknya menjaga hubungan dengan lawan jenis itu bukan cuma terjadi di dunia nyata. Bahkan di dunia maya pun hendaknya wanita itu benar-benar menjaga. Karena kita sering lihat di berita gitu kan. Tolong bantu cari adik saya, tolong bantu cari ponakan saya. Akhirnya yang komen pun, wah iki paling garangan iki, wes paling garangan iki. Akhirnya garangan yang disalahkan. Garangan makhluk Allah loh padahal ya. Dalam garangan tanda kutip gitu ya. Garangan yang asli ya, garangan bukan yang KW. Bukan ini malah yang KW. Garangan asli kan hewan. Garangan asli hewan ya. Akhirnya garangan yang disalahkan ya. Akhirnya seperti kita mungkin bertanya dari mana mereka kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Banyak kasus
mereka kenalnya online. Dari FB, dari Instagram, grup WA dan seterusnya. Akhirnya mereka cocok, ditanya rumah, ternyata rumahnya deket, akhirnya kadang kirim hadiah dulu. Iya, kirim hadiah dulu. Iya, gitu, kirim hadiah atau apa. Habis itu mulai. Ayo kita ketemuan gini. Akhirnya pertama ngobrol biasa. Udah masuk ke sini, akhirnya dibawa kabur anak orang gitu ya. Ya maka hendaknya wanita itu karena memang benar-benar terjaga wanita itu, maka dia juga hendaknya menjaga dirinya. Jadi jangan mudah-mudah lah untuk ini, untuk untuk cari tempat curhat atau apa. Kalau ada yang teman dunia nyata yang bisa dibuat curhat, sudah cukup sama itu aja. Yang sejenis ya khususnya ya Teh. Iyalah, itu. Sudah cukup sama itu saja, nggak usah cari yang lain gitu. Karena memang mudaratnya lebih bahaya, lebih besar kayak gitu. Ya, lebih besar. Ya. Mungkin Mas Najib pernah ada kisah kayak gitu, kayak tiba-tiba lebih sering kayak lihat di berita gitu ya. Berawal dari Facebook atau berawal dari sosial media, tiba-tiba perempuan ini dicabuli dan lain-lain. Itu padahal kan sebelumnya nggak mengenal ya namanya, belum pernah bertemu, nggak pernah satu sekolah, terus tiba-tiba waduh kayak seperti ini kejadiannya gitu. Soalnya saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Tiba-tiba yang seperti apa saat ini? Tiba-tiba aduh ini langsung ya itu zaman dulu ya, bayangkan ini zaman sebelum ada WA, sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram. Tapi yang nggak tahu ya, mungkin anak itu punya problem atau apa, sehingga dia merasa tidak nyaman atau tidak, dia butuh teman di luar itu. Tiba-tiba masuk ada chat SMS dari perempuan, kemudian saya tanya-tanya, ternyata dia dari Kalimantan. Itu tahun apa ya? Berapa aja? Belum ada Facebook, belum ada WA ini. Saya itu mungkin sekitar tahun 2012-an mungkin 2012 ya. Enggak. Oh, belum. Saya SMP itu 2009. Sekitar 2009-2010 lah. 2009-2010. Tahun segitu itu sudah benih-benih benih-benih cari kenyamanan itu mulai menyebar gitu. Via handphone itu sudah ada. Ya, maka memang hendaknya wanita berhati-hati gitu ya. Juga sebenarnya bukan cuma wanita juga sih. Laki-laki juga hendaknya juga menjaga seperti itu supaya tidak dikira dia itu nyaman gitu loh. Jadi kan kadang ada yang chat kita gitu kan, bisa minta tolong nggak kayak gini-gini gitu, atau mungkin tanya dulu, maaf saya mau tanya kayak gini-gini ini gimana ya gitu. Kemudian kita jawabi dengan jawaban-jawaban yang dalam tanda kutip membuat orang itu seneng gitu loh, kasih emot apa gitu ya. Berarti kita kaku-kaku aja gitu. Datar aja ya. Kecuali kalau memang kita sudah banyak mengenal dengan orang tersebut dan di dunia nyata pun kita ketemu gitu ya. Gitu ya. Mungkin nggak masalah emot-emot yang sederhana saja gitu ya. Enggak emot yang love gitu ya. Itu yang membuat salah paham gitu ya. Thinking ini yang menjadikan korban ghosting selanjutnya ya gara-gara hal-hal ini. Ya kayak gitu. Mas Haji nggak pernah ya punya pengalaman tiba-tiba ada orang pernah Zat. Pernah ya? Nah, jadi kan kebetulan saya itu orang yang humble gitu kan. Iya, terlihat. Terus tiba-tiba itu ada yang curhat itu kan. Padahal dia itu belum pernah ketemu. Saya juga belum pernah ketemu. Oh gitu. Tiba-tiba karena mungkin asik di grup gitu kan, saya kan tiba-tiba orang yang rame di grup gitu kan. Terus tiba-tiba curhat gitu bahwa dia itu dilema antara milih antara pondoknya ataukah kuliahnya gitu. Waduh, saya juga nggak tahu ini kadang-kadang seperti ini. Ya saya jawab, ya kalau gitu ya silakan bilang ke orang tua, bilang ke yainya dan lain-lain. Gimana enaknya? Soalnya kan kebingungan antara menjadi musyrifah di pondok sama satunya itu di kuliah. Oh, gitu. Berarti ini ukti ya? Ukti. Tiba-tiba itu. Terus akhirnya saya juga nggak tahu gitu kan. Silakan ke soalnya kan kalau saya beri saran ya beda mungkin kondisinya dan lain-lain. Apakah yainya seperti apa? Kalau yai saya kuliah sama pondok aja kayak gitu kan. Seperti itu mungkin. Itu belum pernah dikenal, belum tahu wajahnya. Foto WA saya juga bukan foto saya, foto anime gitu kan. Ini kan suatu hal yang ibu banget gitu ya. Iya. Itu jadi kayak saya juga waduh.
apakah saya belum melancarkan jurus ini kok udah kena ini Zat. Ini berbahaya ini Zat. Padahal saya juga itu tadi Zat mungkin. Berarti potensi mengghosting orang sama ini besar sekali. Iya. Tapi ya semoga jangan lah. Iya, semoga. Soalnya saya juga nggak pengen tiba-tiba misal saya melamar perempuan serius, kemudian keluarganya menghilang. Nggak hanya dianya. Di acara nggak ada, saya bingung. Waduh, ini gimana? Ini kan nggak enak gitu. Pas acara hari H tidak datang gitu. Iya. Berat ini gitu. Iya. Ya memang masalah kan ghosting kan erat hubungannya dengan masalah perasaan. Kalau perasaan kan nggak bisa dikasih dhawabit, nggak bisa dikasih rambu-rambu yang jelas. Semuanya serba ambigu kalau perasaan itu. Jadi ya seperti itu. Kita memberikan rambu-rambu yang sekiranya bisa untuk diterapkan kayak gitu. Adapun untuk masalah perasaan ya memang kita nggak bisa ngatur perasaan orang gitu ya. Iya. Kita hanya bisa mengatur perilaku yang kita, terlihat saja supaya untuk meminimalisir kejadian-kejadian semacam itu kayak gitu. Kalau untuk perasaan ya sudah kembali ke wanita dan laki-laki masing-masing. Nah, itu Mas Najib. Tapi kemarin ada kisah menarik. Apa ini? Berapa hari yang lalu itu ini kalau biasanya kan ketika dua insan laki-laki perempuan itu ghosting. Ini ghosting keluarganya. Ini terjadi di Bima. Bima itu Nusa Tenggara Barat ya. Iya, mungkin. Jadi itu menikahnya itu pukul 10 Zat. Terus yang pihak laki-lakinya belum datang. Bayangkan Zat. Itu undangan udah disebar, udah semuanya undangan udah datang, belum datang yang laki-lakinya. Terus ditunda Zat, di break jam 12. Belum datang juga. Pegawai KUA itu bolak-balik. Terus di break lagi jam 2. Belum datang juga. Akhirnya jam 4 sore, jam 16 itu baru datang. Itu enggak di orang-orang enggak bawa batu bata semua. Waduh. Akhirnya itu ketika akad itu Zat, itu ditendang sama mertuanya itu. Itu masuk berita itu Zat. Itu ditendang gitu. Saking marahnya itu yang ayahnya yang perempuan itu. Ibaratnya janjiannya jam 10 di ghosting sampai jam 4 sore. Untung aja itu sabar itu. Sabar akhirnya. Itu ya. Ya, kalau model semacam itu ya itu memang nggak beradab banget gitu ya. Ini acara sudah sakral, kemudian sudah nggak ada pemberitahuan atau tiba-tiba. Iya. Ya kalau niatnya niat ngeprank juga bangetan juga gitu ya. Orang tanya di prank ini juga penyakit generasi muda juga ya gitu. Karena mungkin demi konten mereka rela menjual adabnya, mereka menjual tata krama, mempermainkan hati. Sudah kalau orang Jawa itu nggak ada unggah-ungguhnya lagi. Ya, maka ya hendaknya lah kita kita bikin konten apa gitu. Tapi tetap perhatikan hal-hal itu ya. Tetap kita perhatikan hal-hal itu karena jangan sampai hal tersebut akan menjadi sodakoh maksiat ya. Jariah dosa buat kita. Ketika kita upload ke media sosial, kemudian dia akan bertahan sepanjang kehidupan. Kita sudah meninggal tapi dapat kiriman dosa maksudnya. Jangan sampai kita membuat konten-konten semacam itu ya. Konten ghostingin orang atau apa itu ya jangan sampai. Kita bikin konten-konten yang bermanfaat, yang bagus kayak itu ya. Yang bisa jadi contoh gitu. Bisa jadi contoh kayak gitu. Ya jadi para ghostinger. Hati-hati kalau tidak ingin seperti yang kejadian asli itu ya di Bima itu. Di ghosting ketika Anda nikah maka jangan bermain-main dengan ghosting. Mungkin kalau orang Jawa nyebutnya garangan. Oh, garangan. Pokoknya jangan ada tambahannya, garangan pesantren. Wah, ini tidak ada alumni pesantren yang jadi garangan. Jangan sampai ya, naudzubillah ya. Pesantren itu santri itu identik dengan hal-hal yang baik, hal yang positif kayak gitu. Jangan sampai lah, jangan sampai mengghosting orang gitu ya, enggak boleh. Baik dari pertemanan, bisnis ataupun apapun yang terakhir ini. Apapun itu. Ya. Pertemanan juga gitu, ya. Nah, kalau misalkan kayak kita punya teman dekat kemudian menghilang, itu juga hendaknya tidak seperti itu. Apalagi sudah dekat banget gitu ya, sudah akrab banget. Terus mungkin teman kita berbuat salah sama kita, kemudian tiba-tiba karena perbuatan salah itu kita di backlist, kita di apa? Ya coba kalau bisa diomongkan itu diomongkan. Kata Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Dia sudah punya teman baik, maksudnya yang ini yang sesama jenis ya, bukan lawan jenis ya. Punya teman baik kayak gitu. Kemudian ada 1-2 masalah
tiba-tiba dia ngilang, dia ngeblok si temannya tadi, udah nggak pernah hubungan lagi, di chat juga nggak mau bales, atau bahkan juga sudah ganti nomor. Maka jangan sampai seperti itu. Tapi ini biasanya perempuan ya. Kalau laki-laki biasanya ayo lek-lekan nang lapangan Nah, gitu iya, biasanya. tadi. Ya memang perempuan. Tapi ya nggak menutup. Iya, memang perempuan kata Rasulullah SAW kan, bahwasanya perempuan itu khuliqat min dhila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk. Jadi kalau tulang rusuk itu kata Rasulullah SAW, fa idza aqamtaha kasartaha wa idza taraktaha fahiya iwaj, atau aukamakal Rasulullah SAW. Jadi wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk. Kalau kamu luruskan dia patah. Patah ya, mudah patah. Patah. Kalau kamu biarkan ya tetap bengkok. Jadi memang memoles wanita itu harus dengan halus, dengan hati-hati. Wah, ini Ustadz Dara sudah berpengalaman sepertinya ini. Saya harus berguru ini ya. Hanya kalau dikeras itu patah ya. Patah. Tapi kalau nggak dikeras tetap bengkok ya. Tetap bengkok. Jadi harus diarahkan tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut kayak gitu. Memang perempuan gitu. Karena perasaan wanita seperti itu tadi. Jadi sangat sensitif. Temennya salah ucap gitu aja udah akhirnya dibawa pulang, itu perasaannya dibawa pulang, dipendam dalam hati sampai matinya. Pokoknya jangan sampai diwariskan ke keturunannya. Jangan sampai. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya memang wanita mutus hubungan, sangat mudah mutus hubungannya. Ya mungkin ini juga nasihat juga buat teman-teman yang wanita ini, yang perempuan, yang akhwat. Jadi janganlah kita bermudah-mudahan untuk mutus hubungan dengan teman. Selama teman itu teman yang baik gitu ya, dia nggak pernah ngajak neko-neko gitu ya, ngajaknya pun ngajak yang baik-baik, bahkan mungkin ngajak sholat, ngajak apa gitu ya. Ya mungkin teman kita nggak seperti malaikat yang nggak pernah salah gitu ya, manusia temannya salah. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau salah ucap, ya kalau kita maklumi saja. Kemudian coba kita cari udurnya kayak gitu. Kita cari, mungkin dia ngomong seperti itu karena nggak sengaja, atau karena keceplosan, atau karena banyak masalah sedang budrek, sedang pusing gitu ya. Akhirnya terlontar ucapan seperti itu. Tidak diharapkan. Ya, hendaknya kita legowo ya dalam menerima. Allah aja Maha Pemaaf gitu ya. Kayak gitu. Biasa emang. Tema ghosting ini kayaknya kalau dibahas 7 hari 7 malam nggak ada habisnya ini. Kayak daurah ya. Waduh, kayak daurah gitu ya. Ini emang sebuah tema yang menarik, dikupas dari segala sisi. Dari atas, bawah, tengah, ini luar biasa emang Ustaz. Iya. Sampai jam berapa ini Mas Naji? Mungkin gimana? Ditambahin sedikit-sedikit untuk tips-tips agar kita tidak merasa mudah digostingi. Ya, mudah digosting. Gimana Zat tips-tipsnya mungkin? Pertama, supaya kita tidak mudah digostingi, jangan kita letakkan hati kita kepada manusia. Jangan kita letakkan hati kita pada manusia. Ini sedikit berat ini Mas. Jangan letakkan hati kita kepada manusia. Karena manusia kita tidak tahu apakah dia amanah ataukah dia khianat, ataukah dia orang jujur ataukah dia orang yang pembohong. Maka jangan letakkan hati kita kepada manusia. Letakkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengecewakan kita. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Kalau sudah janji pasti Allah akan laksanakan. Jadi jangan kita meletakkan hati kita pada manusia. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang terlihat soleh, kita juga sudah mulai berubah menjadi solihah, gitu ya. Ternyata itu teman SD kita, teman SMP kita, teman SMA kita. Kita ngaji bareng gitu kan. Kemudian akhirnya dia punya harapan kepada orang tadi, anak laki-laki tadi, anak perempuan tadi, ya semoga dia jodohku gitu ya. Agar bisa membimbing. Akhirnya dia pun berusaha untuk mendekatinya. Akhirnya dia salah meletakkan hatinya kepada manusia. Itu nanti akan timbul rasa ketergantungan terhadap manusia. Akhirnya kalau misalkan itu takdirnya, dia bukan jodohnya, dia merasa kecewa. Akhirnya dia merasa di ghosting tadi. Ya. Maka jangan letakkan hati kepada manusia, letakkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ghosting itu bisa terjadi ke orang soleh dan solihah juga. Semuanya tanpa memandang ya. Tanpa memandang. Saya kira cuma anak-anak negeri seperti saya ini yang di ghosting. Enggak, karena mengghosting ini. Iya, karena fitnah ini, gelombang fitnah ini bukan cuma melanda selama dia manusia. Setan tidak akan berhenti untuk menggodanya. Jadi setan
nggak melihat ya, misalkan Mas Naji klambine koko, oh berarti rada angel. Waduh. Aku klambine pakai jaket gitu ya. Berarti ini gampang dibijui gitu ya. Setan nggak mandang gitu, semuanya pokoknya sampean cek menungso wis langsung diganggu sama setan. Berarti kalau nggak mau diganggu setan, jangan jadi manusia. Jadi setan aja. Karena setan tidak mungkin mengganggu temannya sendiri. Waduh, jangan. Ini hanya intermezzo ya. Jangan. Ya intinya itu tadi. Jadi jangan letakkan hati kita pada manusia, letakkan hati kita pada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Kalau tidak salah, sahabat yang mulia Sayyidina Umar radhiyallahu taala, beliau pernah mengatakan, ya, ahbib habibaka dauman ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena bisa jadi dia akan jadi musuhmu di masa yang selanjutnya. Itu sebuah nasihat yang sangat-sangat berharga. Sebenarnya dia nggak keluar juga dari dari yang pertama tadi, yaitu meletakkan hatinya pada Allah. Ya. Jadi ketika kita mencintai seorang, ketika kita suka sama seseorang, mengagumi seseorang, itu kagumi, cintai, sayangi dengan batas wajar saja. Jangan sampai kita mencintaimu lebih dari apapun. Gitu. Tadi lagu kalian. Bukan, kita nggak mencintai seorang lebih dari apapun. Kita mencintai manusia dengan batas-batas kewajarannya sebagai manusia. Kayak gitu. Jadi kalau kita mencintai manusia dengan batas-batas kewajarannya sebagai manusia, maka insya Allah kita tidak akan mudah di-ghostingin orang. Gitu. Kenapa kok sahabat Umar bin Khattab mengatakan demikian? Ya tadi, karena bisa jadi orang yang kau cintai itu kelak di masa yang selanjutnya dia akan jadi musuhmu. Kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Ya bisa jadi dia jadi musuhmu. Ya, seperti kisahnya kisahnya ketika wafatnya Rasulullah, kemudian kekhilafan diganti oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian banyak orang-orang yang sudah masuk Islam akhirnya murtad. Iya. Ya. Dan dalam ajaran Islam kita kan hendaknya mencintai seorang muslim, ya al-muslimu akhul muslim gitu. Kemudian ketika tahu ternyata mereka murtad, keluar dari Islam, ada yang nggak mau bayar sedekah, gitu. Akhirnya kan mau nggak mau mereka jadi musuh. Setelah mereka menjadi orang yang kita cintai. Akhirnya Abu Bakar pun membuat keputusan ketika itu untuk memerangi mereka dan seterusnya. Iya. Dan itu memang keputusan yang berat, gitu. Karena mereka baru saja masuk Islam, kok sudah kita perangi aja gitu loh. Ya. Ya itu tadi kembali kepada nasihatnya sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya cintailah orang yang kau cinta sewajarnya saja, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu di masa yang selanjutnya. Ya. Jadi mungkin dua itu yang bisa kita jadikan pegangan supaya kita tidak mudah di-ghostingin orang lain. Jadi dua itu ya, suatu hal yang luar biasa. Iya, ya semoga memberikan manfaat kepada saya sendiri, kepada Mas Naji, juga kepada teman-teman yang menyaksikan. Kalau ditarik kesimpulan mungkin kita mencintai seseorang karena Allah dan meninggalkan seseorang karena Allah. Waduh, luar biasa memang. Seperti itu Zat ya. Iya. Tapi emang sulit kayaknya. Iya. Banyak hal itu yang sulit, yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak boleh. Ya. Enggak, tapi ketika hal itu mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, bukan berarti itu kita nggak boleh mengucapkannya. Nggak boleh kita, bukan berarti ya udah kita nggak usah ngucapin itu. Kenapa? Toh dipraktikin sulit banget. Yang bukan seperti itu. Kita sampaikan apa yang bisa kita sampaikan, kita praktekkan apa yang bisa kita praktekkan. Jadi seperti atas kemampuan kita. Iya. Jadi seperti itu Mas Naji. Jadi mungkin itu karena waktu sudah terus berjalan ya, karena keterbatasan waktu kita. Mungkin juga belum sarapan Mas Naji. Wah, belum sarapan alhamdulillah. Puasa ini. Habis ini makan. Kan kalau kata Nabi itu ketika ke Aisyah ada makanan, tidak gitu. ada. Pas tadi gak ada makanan. Tadi ada makanan. Habis ini makan. Jadi itu sangat luar biasa sekali materi kita pada hari ini, yaitu tentang ghosting. Mungkin selanjutnya akan bertemu dengan materi-materi yang lebih baik lagi. Masih terus tonton di podcastnya Mojokerto Hijrah sama Ngaji Sunnah Yuk ya. Jangan lupa like dan komentarnya dan terus dukung kami dengan cara menonton dan mengamalkan apa yang menjadi materi ini, karena penting. Apa gunanya AdSense tanpa amalan-amalan jariah baik gitu.
Mungkin demikian dari kami. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.